Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muhajirin Kampung Islam Kepaon, semuanya saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bersama dan menjalankan salat maghrib berjamaah di tempat ini. Dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan kajian kitab Syarhul Hikam Benu Athaillah Sakandari. Mudah-mudahan Allah meridhai kegiatan kita pada malam hari ini dan sekaligus kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, sebelum kita memulai kajian ini, marilah kita bersama-sama baca surah Fatihah. Hadiahkan Fatihah pahalanya kepada guru-guru kita semua, bil khusus kepada Syekh Al-Arifillah Ahmad bin Athaillah Sakandari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan urutannya ya, Al-Hikam pada malam hari ini sampai pada hikmah yang ke-29 versi kitab Iqadul Himam Syarah Al-Hikam, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Arifillah Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain. Syattana baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Al mustadillu bihi arrafal haq li ahlihi wa asbatal amra min wujudi aslihi wal istidlal alaihi min adamil wusuli ilaihi wa illa famata hoba hatta yastadillu alaihi wa mata ba'uda hatta takuna al atharu yallati tusilu ilaihi. Syattana berbeda jauh, tidaklah sama, bainaman yastadillu bihi au yastadillu alaihi, antara orang yang menjadikan Allah sebagai dalil, sebagai bukti adanya alam semesta, dengan orang yang menjadikan alam semesta sebagai bukti adanya Allah. Sekali lagi, tidaklah sama, berbeda, sangatlah berbeda antara orang yang menjadikan Allah sebagai bukti adanya alam semesta dan menjadikan alam semesta, dan orang yang menjadikan alam semesta sebagai bukti adanya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah,
kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang memberikan perintah kepada kita untuk taat kepadanya, agar kita mau menjadi orang yang taat, mau menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Kita tidak mungkin taat kepada perintahnya orang di mana kita tidak kenal dengan orang itu. Kita ketemu di jalan, ada orang yang menyuruh kita, misalkan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, atau tiba-tiba meminta uang kepada kita misalkan. Kalau kita tidak kenal orangnya, tidak mungkin kita ngasih, tidak mungkin kita mau disuruh untuk melakukan apa yang diperintahkan, karena kita tidak kenal. Berbeda dengan walaupun ketemu di jalan, kita kenal sama orangnya, dia sahabat kita, kita akrab sekali dengan dia, dia pinjem uang ke kita di tengah jalan, kita tetap akan ngasih dia. Kenapa? Karena kita sudah mengenalnya. Andaikan dia menyuruh kita untuk mengambilkan sesuatu ke tempat tertentu, kita akan berangkat mau melakukan apa yang diperintahkan. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin menjadi orang yang taat kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lain sebagainya, yang sunnah-sunnah, dan juga meninggalkan maksiat, meninggalkan zina, judi, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Tidak mungkin kita akan melakukan itu andaikan kita tidak mengenal siapa yang menyuruh kita untuk melakukan itu, siapa yang melarang kita berbuat zina, siapa yang menyuruh kita untuk mengerjakan sholat. Kita tidak mengenal, tidak mungkin kita akan mengerjakannya. Maka yang dibutuhkan adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah yang lain disebut dengan ma'rifat billah. Tanpa mengenal Allah, orang tidak akan menjadi orang yang taat kepada Allah. Tanpa mengenal orang yang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, kita tidak akan nurut apa yang diminta orang itu kepada kita. Betul atau tidak? Kalau kita lihat banyaknya orang yang tidak mau beribadah karena tidak begitu mengenal Allah. Dia melihat ibadah ya kalau mau dikerjakan, kalau dia malas ya ditinggalkan. Kalau dia yakin bahwa ini adalah perintah Allah, Allah yang ngasih nikmat kepada kita, ngasih hidup, ngasih makan, ngasih minum, ngasih rizki, kesehatan dan lain sebagainya, itu Allah yang ngasih. Kalau kita yakin itu pemberian Allah, kita akan mau ketika diperintahkan Allah untuk ibadah. Yang menyuruh kita siapa? Allah. Allah itu siapa? Yang ngasih nikmat kepada kita. Dan semestinya kita yang dikasih nikmat membalas nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan taat kepada yang ngasih nikmat. Kalau kita mengenal Allah, kita akan melakukan. Tapi kalau kita menganggap saya bisa makan karena saya bekerja, saya sehat karena menjaga kesehatan, saya bisa melakukan ini dan itu karena kepandaian saya misalkan, orang tidak akan mau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Qarun diminta oleh Nabi Musa untuk mengeluarkan zakat, jawabnya Qarun apa? Innama utituhu ala ilmin indi, sungguhnya aku mendapatkan harta itu atas ilmu yang aku miliki. Itu bukan pemberian Allah, itu ilmu saya, karena saya pandai, saya cerdas, sehingga saya menjadi orang kaya. Kenapa Allah meminta saya harus mengeluarkan zakat? Jangan-jangan kamu Musa yang iri dengan kesuksesan saya sehingga kamu meminta saya untuk mengeluarkan zakat. Fir'aun tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Nabi Musa, padahal itu perintah Allah.
Kenapa? Karena menganggap kesuksesan yang dimiliki, yang didapatkan hasil dari jerih payah yang dilakukan. Dan di tengah-tengah masyarakat kita pun bisa jadi seperti itu. Orang yang kaya raya bukan berarti mereka yang loman. Banyak yang kaya justru pelit. Kenapa? Karena merasa tidak perlu membantu orang, tidak perlu bersedekah, dianggap itu merupakan hasil dari jerih payahnya. Andaikan dia keluarkan, itu niatnya hanya buang sial biar tidak ada masalah, hanya gitu aja, bukan semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kenal Allah. Dalam mengenal Allah sekarang ada dua cara. Yang pertama, umumnya kita mengenal Allah dengan mengenal ciptaannya. Di saat kita belajar, pasti apa yang membuktikan adanya Allah? Ditanya seperti itu. Jawabannya, bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta. Berarti mengenal Allah dengan mengenal ciptaannya. Karena kita melihat ada langit, ada gunung, ada bumi, ada manusia. Dengan melihat itu, kita akhirnya sampai pada kita tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Langit, bumi, matahari, bulan, gunung-gunung dan lain sebagainya tidak mungkin juga wujud dengan sendirinya. Pasti ada yang mewujudkan. Adanya yang diciptakan menunjukkan adanya yang menciptakan. Oh, berarti ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Larinya ke sana. Ini umumnya kita. Namun ada orang yang tingkatannya jauh di atas kita. Apa? Dia mengenal Allah duluan baru mengenal ciptaannya. Asalnya ya seperti kita, mengenal yang diciptakan dulu baru mengenal yang menciptakan. Namun setelah diasah kemampuannya, senantiasa ditingkatkan keyakinannya, sampai pada akhirnya hanya melihat yang menciptakan ya, dan akhirnya tahu adanya yang diciptakan di saat sudah mengetahui yang menciptakan. Misalkan begini, ada rumah yang kita lihat pertama kali adalah rumah yang bagus. Wah, indah sekali rumah. Berarti ini arsiteknya sangatlah luar biasa, bisa membangun rumah sebegini indah, sebegini bagus. Tapi ketika orang itu sudah mengenal arsitek, dia kenal betul orang itu punya kemampuan yang luar biasa untuk membangun rumah dengan gaya model apapun, tanpa melihat apa yang dihasilkan, mengetahui orangnya saja sudah percaya bahwa dia adalah orang yang hebat, mampu untuk membuat rumah dengan bentuk yang sangat indah, karena sudah mengenal yang membuat rumah. Yang pada asalnya belum mengenal, ya rumahnya dulu difahami, diteliti, oh luar biasa ini, sedetail mungkin dia memikirkan tentang bentuk rumah itu sehingga terlihat sangat indah. Setelah mengenal orangnya, sudah tidak ada keraguan lagi bahwa orang itu memang mampu untuk membuat rumah dengan bentuk yang indah. Antara orang yang mengenal apa yang diciptakan Allah, yang menuntun dia kepada Allah sebagai sang pencipta, dengan orang yang sudah mengenal Allah, dengan mengetahui Allah akhirnya mengenal, dengan mengenal Allah akhirnya mengenal yang diciptakan, sangatlah berbeda nilai keyakinan antara orang yang mengenal yang diciptakan dulu baru mengenal yang menciptakan, dengan orang yang mengenal yang menciptakan dulu baru yakin adanya yang diciptakan. Sama dengan ketika ada api, kita melihatnya ada asap, oh ada asap, ada api. Tapi kalau kita sudah melihat api duluan, pasti ada asapnya. Yang menyebabkan adanya asap, sumber asap api. Melihat asap dulu baru melihat api, melihat api dulu baru melihat asap. Berbeda. Maka dikatakan sattana baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Berbeda jauh antara orang yang menjadikan
makhluk sebagai bukti adanya Allah dengan orang yang menjadikan Allah sebagai bukti adanya makhluk. Kalau ada sang pencipta, ya pasti ada yang diciptakan. Ada seorang arsitek, pasti ada karya yang dihasilkan. Jadi melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Maka orang yang makrifat kepada Allah, ungkapan yang sering kali kita sampaikan, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha fihi. Aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah di dalamnya. Kita tidak melihat makhluk, tapi yang kita lihat adalah Allah yang menciptakan makhluk. Jadi ketika ada kejadian misalkan corona seperti ini, kita tidak melihat coronanya, tapi melihat Allah zat yang memang kuasa untuk menciptakan satu penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Belum ditemukan obatnya, hanya bisa diantisipasi dengan mensuntikkan vaksin misalkan. Itu karena sudah mengenal Allah. Jadi tidak heran. Sebelumnya kita pasti tidak mengira berapa banyak hotel yang kosong, berapa banyak restoran yang tidak jalan. Sebelumnya tidak mengira, tidak mungkin terjadi semacam ini. Tapi kalau orang itu sudah mengenal Allah sewaktu-waktu, tidak ada yang tidak mungkin. Yang tidak diperkirakan ternyata terjadi. Orang kaya, dia merasa tidak mungkin akan jatuh hina, jadi orang miskin, wong saya kaya. Orang yang miskin juga demikian. Dia pesimis hidupnya, tidak mungkin saya bisa kaya, wong saya hanya begini. Tapi orang yang mengenal Allah, dia tetap takut. Sekaya apapun, dia tidak berani menyombongkan. Kenapa? Jika disombongkan, Allah bisa merubah keadaannya dari kaya menjadi miskin. Si miskin karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa malu dengan keadaannya. Dia tidak pesimis dalam menjalani kehidupan, tetap optimis, yakin bahwa Allah kalau berkehendak, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang yang kaya. Bisa jadi seperti itu karena melihat Allah itu la yadurru wa la yanfa', tidak ada yang bisa memberikan bahaya dan manfaat illallah kecuali Allah. La fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. La yasuqul khaira illallah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah. La yasrifu su'a illallah, tidak ada yang menjauhkan keburukan kecuali Allah. Tidak ada yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makhluk semuanya adalah di bawah genggaman Allah, maqhurun wa majburun fil batin. Hakikatnya ditundukkan, dipaksa, harus mengikuti apa yang menjadi kemauan Allah. Keinginan seorang makhluk ingin menjadi orang tertentu, tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Keinginan seseorang ingin menghancurkan karirnya orang lain, dia berusaha untuk menjatuhkan orang tersebut, tapi kalau Allah tidak berkehendak, tidak ada izin Allah, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Wa ma hum bidarrina min ahadin illa biidznillah. Tidaklah mereka semua bisa memberikan bahaya bagi orang lain kecuali atas izin Allah. Dia pinter nyantet, ampuh. Kalau Allah tidak menghendaki yang disantet itu kena, ya tidak akan kena. Karena semuanya atas izin Allah, atas kehendak Allah. Yang berkuasa hanyalah Allah. Kita ketika mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang maha agung, zat yang maha sempurna, zat yang maha kuasa, tidak ada rasa keraguan sedikit pun untuk menyandarkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Totalitas kita serahkan kepada Allah. Zahir kita berikhtiar sejauh yang kita mampu. Hati kita pasrah betul kepada Allah. Tidak hanya setengah-setengah, tapi 100% pasrahnya hanyalah kepada Allah. Kalau memang itu bisa kita lakukan, kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Mari kita koreksi diri kita masing-masing.
Ketika kita masih banyak masalah, pertanyaannya, sudahkah persoalan kita sandarkan sepenuhnya kepada Allah, ataukah masih ada keraguan dalam hati kita? Kalau kita tidak berusaha, apakah kita akan bisa menyelesaikan? Bahasanya, lek aku ndak kerja apa iso mangan. Kalimat ini jangan sampai masuk ke dalam hati. Kalau bisa ndak usah guyon kan. Diguyon itu kalau lama-kelamaan akan masuk ke dalam hati, sehingga peran Allah itu seolah-olah ndak ada. Kalau saya ndak bekerja ndak bisa makan. Ini bahaya. Allah ditempatkan di mana? Kuasanya Allah di mana? Pertanyakan seperti itu. Kalau yang menentukan dia bisa makan adalah pekerjaan yang dijalaninya, harus dikatakan saya berikhtiar karena saya tidak tahu takdir saya seperti apa. Ya saya berusaha semaksimal mungkin yang bisa saya lakukan. Zahir saya ikhtiar, batin saya pasrah kepada Allah. Saya serahkan semuanya kepada Allah. Sukses dan tidak bukan saya yang menentukan, Allah lah yang menentukan. Andaikan saya sukses dengan usaha yang saya lakukan, saya akan bersyukur kepada Allah, akan menggunakan nikmat untuk taat, bukan untuk maksiat. Begitu juga sebaliknya, kalau saya gagal, ya saya akan bisa menerima dengan penuh kesabaran dan bisa jadi syukur, karena apa yang jadi pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Gagal itu pilihan Allah, dipilihkan oleh Allah, bukan pilihan kita. Kalau sudah Allah yang memilihkan, tidak ada pilihan Allah yang salah, pasti benar. Karena ketidaktahuan kita lah yang menyebabkan kita menganggap pilihan Allah salah. Kapan Allah punya sifat lemah? Allah itu zat yang maha sempurna, zat yang maha kuasa. Andaikan Allah tidak memberi yang kita inginkan, bukan karena Allah stoknya habis, karena sudah pilot akhirnya Allah tidak bisa ngasih kita, kan tidak mungkin. Karena mungkin Allah bakhil, ya tidak mungkin. Allah itu zat yang maha loman. Allah kaya loman, tapi kenapa tidak ngasih? Nah ini pertanyaan, pasti ada maksud tertentu yang diinginkan Allah dengan tidak memberikan sesuatu kepada kita, dan itu pasti demi kebaikan kita. Seringkali saya sampaikan, cintanya Allah kepada kita jauh lebih besar daripada cintanya orang tua kepada anaknya, sehingga tidak ada yang buruk yang diberikan Allah pada kita. Buruk hanya kelihatan luarnya di saat kita belum memahami maksud dari apa yang dilakukan oleh Allah. Kalau sudah bisa memahami, kita akan menerima, alhamdulillah, ternyata Allah memberikan pelajaran berharga kepada saya, sehingga saya bisa menjadi sadar atas kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Akhirnya bersyukur, bukan sekedar bersabar. Kalau dia memahami Allah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita harus tanamkan semacam itu. Kalau memang kita bisa mengenal Allah terlebih dahulu sebelum mengenal makhluk yang diciptakan Allah, itu sangatlah baik. Karena banyak lemahnya kalau mengenal makhluk kemudian baru mengenal Allah. Ini pelajaran kita waktu dulu ya. Sejak mulai dari TK, SD, SMP, SMA ngono wae. Kapan meningkati, kan ngoten pertanyaannya. Sewaktu-waktu mati. Kalau tidak kita tingkatkan, ya nilai keimanan kita ya tetap seperti itu ya. Tidak ada sesuatu yang lebih. Padahal kita hidup di dunia ini harus benar-benar maksimal dalam menghambakan diri kepada Allah. Kita mulai dari keimanan yang kuat kepada Allah. Karena waktu yang kita miliki sangatlah terbatas. Kita tidak ingin hanya sekedar masuk surga, tapi kita ingin mencapai derajat tinggi di surga. Kalau sekedar masuk surga saja, tidak masuk neraka. Tapi kalau kita masuk mencapai derajat yang tinggi di surga, andaikan tidak sampai yang kita inginkan, paling tidak jatuh ke derajat bawahnya masih di surga, ya? Kan seperti itu. Ya? Tapi kurang maksimalnya kita dalam menghambakan diri kepada Allah. Banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan, namun tidak kita lakukan. Pada akhirnya ajal menjemput, datang menjemput kita, ya semuanya berakhir. Kita tidak akan bisa lebih baik, lebih
kuat iman kita, tetap biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa dari kita. Padahal kesempatan sudah ada, sudah banyak diberikan Allah. Hanya karena kita tidak memanfaatkannya, akhirnya kita tidak bisa mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan bisa menjadi paling bertakwa ketika paling kuat imannya. Kita lihat ya, orang yang ibadahnya malas itu pasti keimanan terhadap akhirat sangat lemah. Bahkan bisa jadi dia menganggap surga lebih sulit, dunia lebih sulit daripada surga. Mencari nikmat dunia, mencari kebahagiaan dunia itu lebih sulit daripada mencari surga. Jadi seolah-olah akhirat itu lebih mudah gitu loh. Dunia yang lebih sulit, padahal tidak. Allah katakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah hewan yang merayap di muka bumi ini kecuali Allah memberikan rezekinya. Allah menanggung. Urusan dunia sangatlah mudah, urusan akhirat sangatlah sulit. Ulama mengibaratkan urusan dunia itu seperti kita mengambil air hujan. Air hujan itu sangat mudah kita dapatkan. Tinggal kita menengadahkan tangan, kita dapat ketika hujan datang. Kita dapat, tidak usah kesulitan. Beda dengan kita ingin mendapatkan air sumur, harus menggali. Untuk mendapatkan yang bersih, ya lebih dalam lagi menggali. Kesulitan demi kesulitan harus kita lakukan. Akhirat harus kita lakukan semaksimal mungkin, karena Allah mengharuskan kita untuk mencarinya. Tidak boleh kita melupakannya. Wa tazawwadu fa inna kharazati taqwa, misalkan. Carilah bekal, ini perintah Allah. Carilah bekal akhirat. Berbekallah kalian semua, carilah bekal kalian semua. Fa inna kharazati taqwa, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan pada Allah. Jadilah orang yang bertakwa kalian. Ini perintah Allah yang harus kita lakukan. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah surga kalian semua sebab amal yang kalian lakukan. Kita tidak beramal ingin masuk surga, ya tidak akan bisa masuk surga. Jadi surga yang lain yang kita dapatkan. Kalau surganya Allah syaratnya harus ada tiketnya. Tiketnya apa? Amal sholih, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Di saat kita masih hidup di dunia ini. Kalau sudah mati kita tidak bisa mendapatkannya. Kita tinggal menerima balasan dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Pertanyaannya, sudah maksimalkah yang kita lakukan di dunia ini untuk urusan akhirat? Apakah justru yang terjadi kita lebih maksimal dalam mencari dunia dibandingkan dengan mencari akhirat? Imam Ghazali mengatakan, semestinya seorang itu sadar apa yang harus dilakukan untuk akhirat. Di saat dia mengatakan, saya tidak akan bahagia dunia kalau saya tidak sungguh-sungguh dalam mencari dunia. Dia seharusnya bisa menyimpulkan, saya juga tidak akan mendapatkan kebahagiaan akhirat kalau saya tidak sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Dan seharusnya lebih bersungguh-sungguh untuk akhirat dibandingkan untuk dunia. Kenapa? Karena dunia ditinggalkan sementara. Paling lama usia orang 80 tahunan, kalau itu panjang. Kalau enggak 50 tahun, bahkan kurang dari 50, 40, 30 sudah meninggal dunia. Mati-matian cari uang. Setelah itu ditinggalkan semuanya, enggak ada yang dibawa. Kenapa tidak mati-matian cari akhirat yang selamanya kita akan tinggal di sana? Kita enggak akan mati, selamanya hidup. Kalau di dunia ada mati, berarti berakhir. Yang kita butuhkan sudah tidak ada dari dunia. Kita hidup di akhirat, selamanya butuh. Yang untuk sementara saja kita mencarinya mati-matian. Semestinya yang untuk selamanya itu lebih mati-matian. Kalau kita bahasanya mati-matian, lebih sungguh-sungguh dalam mencarinya. Ini ketika orang tidak banyak berpikir sehingga tidak sampai ke sana berpikirnya. Bon, yang berikutnya, kenapa dikatakan orang yang menjadikan Allah sebagai bukti adanya alam semesta itu lebih tinggi keimanannya dibandingkan dengan orang yang menjadikan alam semesta sebagai bukti adanya Allah?
dikarenakan al-mustadil bihi arafal haq li ahlihi wa asbata al-amra min wujudi aslihi. Dikarenakan orang yang menjadikan Allah sebagai bukti adanya alam semesta. Apa buktinya alam semesta? Adanya Allah. Jadi adanya Allah itu membuktikan alam semesta. Itu terbalik. Kebanyakan dari kita kan menjadikan alam semesta sebagai bukti adanya Allah. Apa bukti adanya Allah? Adanya alam semesta. Orang yang ini tidak. Yang menjadikan dia tahu alam semesta adalah adanya Allah. Yang terlihat pertama kali soalnya Allah. Dianggap alam semesta itu tiada, karena yang wujud itu hakikatnya Allah, yang lainnya tidak wujud. Apalagi setiap yang terjadi itu yang mengatur Allah. Kok kita melihat yang diatur? Ada film, pemain sinetron, ada sutradara. Kok kita ngamuk-ngamuk sama pemainnya? Wong pemain ini hanya mengikuti apa yang menjadi arahan sutradaranya. Makhluk itu semuanya diatur oleh Allah. Tidak ada yang keluar dari qudrah iradahnya Allah. Tapi kenapa manusianya, makhluknya yang diamuk-amuk? Orang tidak bisa terima kalau dihina-hina, tidak melihat Allah yang menggerakkan orang itu. Kemudian dia menyimpulkan berarti Allah masih ada yang tidak disukai dari saya sehingga menggerakkan orang seperti itu. Kalau memang Allah yang menentukan segala-galanya, semestinya yang dilihat hanyalah Allah, makhluk tidak begitu dilihat. Orang yang menjadikan Allah sebagai bukti adalah semesta, berarti dia telah mengenal Allah dengan sepenuhnya mengenal dan menetapkan selain Allah itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya alam semesta itu ada karena adanya Allah. Karena adanya Allah, karena wujudnya Allah, wujudlah alam semesta ini. Andaikan tidak ada Allah, tidak akan ada alam semesta ini. Karena ada Allah, akhirnya ada alam semesta ini. Berarti kan sudah tepat. Adanya api akhirnya menimbulkan asap. Jadi sumbernya dulu yang dilihat. Kita ada sinar, lampu, sehingga kelihatan sesuatu yang ada di sekitar kita. Maka kita melihat sumbernya sinar adalah lampu ini ya. Jadi melihat lampunya dulu, bukan melihat pada dampak dari lampu. Kok yang dilihat dampaknya dulu, kok tidak melihat lampunya dulu? Ini kan karena tidak mengenal Allah. Yang dilihat kok makhluknya dulu, tidak mengenal Allah. Kemudian orang yang kemudian pertanyaannya, jika tidak mengenal Allah terlebih dahulu, sejak kapan Allah itu tidak nampak? Padahal Allah itu wujud. Sejak kapan Allah tidak wujud, tidak nampak? Padahal Allah itu wujud. Wujud tidak berpermulaan dan selamanya wujud, tidak berakhiran. Wong Allah itu ada, kok baru dicari dulu ketemu ada? Ini kan repot. Jadi memahami ciptaannya baru ketemu Allah. Sejak kapan Allah bersembunyi? Allah tiada kemudian ditemukan dengan mikir-mikir alam semesta. Lalu dipikir-pikir kan ngoten. Padahal Allah itu sejak dulu dan tidak berpermulaan Allah itu ada. Kok kita mengetahui tidak ada dulu baru mengenal ada? Padahal selamanya sudah ada. Nah ini pemikiran yang memang sangat berbeda antara kita. Wa mata ba'uda hatta takunal athar ya allati tusilu ilaihi. Dan sejak kapan Allah itu jauh sehingga butuh perantara yang bisa menyampaikan kepada Allah. Ketika kita memahami alam semesta sebagai ciptakan Allah, mengantarkan kita kepada Allah. Kok bisa kita itu jauh dari Allah, perlu diantarkan dengan adanya alam semesta ciptaan Allah? Padahal Allah itu ada dan dekat dengan kita. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama dengan kalian semua dimanapun kalian berada. Nah kita kok tidak tahu dulu nih. Tahunya itu selainnya Allah baru mengetahui Allah. Padahal Allah itu sangat dekat dengan kita. Nahnu aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat nadi. Memang dekat kok. Yang dilihat kok yang lainnya dulu baru melihat. Yang dilihat kok lampunya dulu, sorotnya dulu ya, baru melihat lampunya. Padahal yang menjadi sumber sinar adalah lampu. Jadi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala
dengan melihat wujudnya Allah, dengan melihat dekatnya Allah, itu memiliki keimanan yang jauh lebih tinggi daripada orang yang memikir-mikir dulu dengan adanya alam semesta baru mengenal Allah. Pada intinya orang yang memiliki keimanan yang kuat itu ibadahnya sangat luar biasa, keikhlasannya luar biasa. Jenengan ketemu sama orang yang makrifat billah, ndak akan mempersoalkan kesalahan jenengan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilayani oleh Anas bin Malik selama 9 tahun kurang lebihnya. Anas bin Malik melayani Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah menanyakan ke Anas bin Malik, kenapa kamu melakukan itu, tidak melakukan ini, kenapa kamu tidak melakukan begini-begini kok melakukan begitu misalkan. Tidak ada. Kenapa? Yang dipandang Rasulullah adalah apapun yang dilakukan Anas bin Malik merupakan kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu dengan orang itu enak. Andaikan dia punya uang, wes tidak usah mikir-mikir, jenengan pasti tinggal uang. Rasulullah itu ketika di jalan diminta bajunya, dilepas bajunya, dikasihkan. Tidak seperti teman-teman kita ya. Kalau kita mau hutang kan biasanya mikir-mikir ini iso nyawur apa ora ya. Padahal kita sangat membutuhkan bantuannya. Teman setiap hari dihutangi uang elera-eram. Ini gara-gara belum makrifat kepada Allah. Jadi kalau makrifat pada Allah tidak akan terjadi yang semacam itu. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita meningkat amal ibadah kita. Jadi intinya pada kewajiban menjalankan ibadah ini harus terus kita lakukan, terus kita tingkatkan. Kalau kita berbuat maksiat ya segera bertobat kepada Allah, mumpung masih ada kesempatan, jangan sampai kita sia-siakan. Ke situ tujuannya, menguatkan keimanan agar kita semakin taat beribadah, menjadi orang yang bertakwa, imtithalu jami' amirillah wajtinabun nawahi, mengerjakan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Kiranya demikian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan. Isaknya masih 10 menit ya. Masih ada 10 menit ya untuk tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, monggo ya. Jenengan tidak bertanya mungkin tidak paham ya. Butuh waktu untuk memahaminya. Saya bacakan ini kenapa? Karena ini urutan daripada kajian kitab Ihya Ulumuddin. Urutannya sampai di sini. Kok Ihya? Kajian dari Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Urutannya di sini. Ketemu makalah yang seperti ini, mau tidak mau ya saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Mohon maaf, saya tidak bisa sholat isya di sini ya. Di rumah ada kajian ya, yang harus saya hadiri. Tidak ada ya. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Intinya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik pada kita semua sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.